Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas sebuah bisnis yang sangat menarik, yang sangat dibutuhkan dan natural, bersifat alami. Kita akan membahas tentang the magic substance from the beehive. Tentunya bersama expertnya, yaitu Bapak Felix Julhendry PhD. Beliau adalah saintis food biomedical nutrition, owner dari Evi Propolis, Kebun Evi, dan lecturer at Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, baik. Baik ya. Baik. Nah, sahabat Tribuners, sangat terbatas waktu dari Pak Felix Julhendry PhD ini karena beliau selain mengelola bisnis Madu Evi, kemudian fokus kepada produk propolis ya, seperti di depan ini sahabat Tribuners dapat melihat di sini ada krim, kemudian ada propolis yang banyak sekali manfaatnya. Nanti Pak Felix yang akan jelaskan kepada kita semuanya, dan bukan hanya sebuah produk yang biasa-biasa, tapi produk ini sudah mendapatkan pengakuan melalui penelitian bersama Universitas Padjadjaran ya. Ya, kita dominannya risetnya dengan Unpad. Unpad ya. Kita juga kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi USU juga ada. Iya, menarik, dan publikasi dari penelitian ini juga sudah internasional, ya. Pak Felix ya. Betul. Ya. Luar biasa. Nah, kita mulai, sahabat Tribuners ya, tentunya ingin mengenal lebih deep lagi, lebih jauh lagi mengenai madu, kemudian especially propolis ini seperti apa dan manfaatnya. Pak Felix, kalau kita cerita tentang madu dan lebah ya, biasanya majority para masyarakat dan kemudian pada perusahaan umumnya yang dikembangkan adalah madunya. Betul. Nah, ini kenapa Pak Felix Julhendry PhD ini bisa fokus ke propolisnya, dan tentunya ini jarang sekali peternak maupun yang bergelut di bidang madu ini, khususnya lebah ini, yang fokus di propolis. Kenapa Pak? Bapak melihat propolis ini for the future seperti apa? Nah, jadi awalnya ya waktu kita awal mula kita bangun Kebun Evi itu emang kita pelihara lebah khusus untuk madu ya. Oke. Ya, jadi awalnya itu emang untuk madu. Terus begitu masuk zaman COVID, nah itu di mana kita itu ngambil keputusan. Jadi COVID itu kan kita tahu bahwa COVID itu penyakit salah satunya inflamasi, jadi peradangan paru-paru dan segala macam. Jadi awal-awalnya data-data untuk propolis segala macam udah mulai keluar bahwa propolis itu bisa membantu di COVID karena dia punya efek antioksidan dan antiinflamasi. Nah, jadi pada saat itu kita mulai beralih, kita udah mulai kerjain dua, madu dan propolis, tapi lama-kelamaan kita ngelihat propolis ini yang punya potensi. Kenapa? Karena efek kesehatannya jauh di atas produk lebah yang lain. Jadi kan di dalam sarang lebah ya kita bisa panen beberapa jenis produk. Jadi kan madu, bee pollen, royal jelly, beeswax, sama propolis. Nah, jadi itu kira-kira jenis-jenis produk yang bisa kita panen dari sarang lebah. Nah, kalau madu itu kan nektar dari bunga. Jadi lebah itu keluar ngambil nektar, itu sumber makanan. Jadi kayak karbohidrat. Jadi kayak kita makan nasi, itulah madu untuk lebah. Untuk lebah. Ya, jadi dia sumber karbohidrat. Jadi gula-gulaan semua di situ. Terus lebah juga keluar ngambil bee pollen. Bee pollen itu serbuk sari. Jadi kalau kita ngambil bunga bisa ada putik serbuk sari ya. Nah, serbuk sari itu yang diambil jadi bee pollen. Nah, bee pollen itu tugasnya untuk kasih sumber protein ke sarang lebah. Terus ada juga yang royal jelly. Nah, royal jelly ini adalah makanan untuk ratu, calon ratu. Yang kuning kesusuan ya. Iya, betul. Jadi royal jelly itu khusus untuk dikasih oleh lebah pekerja untuk larva yang dijadiin calon ratu. Nah, itulah royal jelly. Nah, kalau propolis dan beeswax dia itu bukan makanan. Jadi yang 3 kategori tadi itu makanannya lebah. Nah, kalau beeswax itu wax ya, lilin lebah. Nah, kalau propolis bukan. Propolis itu adalah resin tanaman. Ya, jadi plant resin. Jadi kan kalau tanaman itu kan keluarin getah-getah ya. Getah-getah tanaman. Nah, itulah yang diambil lebah untuk dijadiin propolis. Nah, tugas kenapa lebah itu ngambil propolis itu untuk kasih proteksi. Jadi, ke sarangnya. Supaya kuat, betul. Jadi selain kasih physical protection, jadi proteksi untuk fisik, tapi dia juga kasih biochemical protection. Dia punya efek anti mikroba, antiviral, antifungal.
dia juga punya efek antioksidan sama antiinflamasi. Menarik. Jadi awalnya adalah karena manfaat sangat besar di dunia kesehatan, dan pada saat penyakit tertentu yang berhubungan dengan infeksi, inflamasi, dan propolis ini sangat efektif untuk membantu membantu meringankan. Betul sekali. Membantu meringankan. Betul. Jadi dari sana banyak inilah yang membuat Pak Felix fokus mulai lirik ke. Jadi begitu pada COVID ya, kita ngelihat awalnya kita jualin propolis itu, yang customer lama kita udah mulai merasakan manfaatnya nih. Maksudnya dari mulut ke mulut bahwa ini propolis bisa ngebantu sekali. Maksudnya kita banyak testimonial sih pada saat COVID itu, yang kayak apa, oxygen saturation yang pas oksigennya itu turun ya, itu sangat membantu ya. Iya, begitu dikasih tuh testimonial kayak begitu ke kita terus kan. Iya, naik begitu. Dan itu efektif ya. Efektif. Jadi begitu di situ kita langsung tahu. Nah, ini propolis ini bagus sekali untuk penyakit saluran pernafasan. Oke. Nah, jadi di situ kita mulai kembangin. Kenapa dia efektif? Karena punya efek antiinflamasi, anti radang itu. Jadi begitu yang produk konsumsi udah mulai jalan, kita mulai beralih ke yang skincare juga. Kita mulai diversifikasi skincare produk. Dan skincare menurut saya baca di khasiatnya bisa untuk anti aging juga ya. Betul, anti aging, ya karena itu antioksidan ya. Antioksidan, jadi aging proses kan sebenarnya karena oksidasi dan inflamasi ya. Kita makin menunda kita makin tua itu artinya oksidasi di badannya kita itu makin tinggi. Seperti besi berkarat. Betul, gitu ya. Betul sekali. Jadi kenapa propolis itu ada anti aging ya dari situ, karena dia antioksidan deh. Kabarnya ini melakukan Pak Felix Djurhendry ini melakukan penelitian sampai ke hal-hal yang lebih spesifik ya, bersama Universitas Padjadjaran. Itu bagaimana di awal ceritanya bisa sampai ke Padjadjaran dan sangat deep fokus di penelitian, bukan hanya sahabat Tribunnews ya. Kalau biasanya kita berbisnis ya, umumnya adalah we do production, kemudian benahi packaging yang bagus, dan kemudian mulai memasarkan offline dan offline, orang akan tertarik untuk membeli dan sebuah produk ya. Tapi sangat jarang sekali kita melakukan deep research tentang sebuah produk, karena very high cost dan perlu serangkaian proses yang tidak mudah seperti itu. Dan mengapa Bapak memilih hal yang sulit ya? Jadi ini awalnya yang buat sakit kepala. Ngerti. Jadi pertanyaan adalah kenapa saya itu fokus di research and development. Di research ya. Kenapa? Why ya? Karena saya tuh sebelum saya balik ke Indonesia kan saya scientist ya. Saya di New Zealand, saya 12 tahun di New Zealand, tinggal di New Zealand. Jadi kerja secara profesional di New Zealand sekitar 7 tahun. Jadi 5 tahun saya kerja sebagai research scientist di salah satu institut yang gede di New Zealand. F&B ya? Food ya? Bukan, New Zealand Plant and Food Research. Jadi itu tapi fokus research di food ya? Bukan, dia plant sih. Lebih tanaman lebih ke tanaman dan manfaat tanaman, kesehatan, ada juga nutrition di situ. Jadi betul-betul New Zealand Plant and Food Research. Jadi itu semacam research itu terbesar di New Zealand yang khusus di bagian semua, agriculture ada, horticulture ada, perikanan juga ada, fisheries di situ. Jadi dia lumayan gede sih. Untuk food lah ya, makanan dan plant lah ya. Betul, makanan dan plants. Jadi di situ saya ngelihat kenapa New Zealand negara yang kecil ya, termasuk kecil dan jauh dari market. New Zealand itu kan jauh sekali dari market. Jauh. Itu lebih terkenal Australia. Betul, New Zealand itu hampir di dekat-dekat kutub selatan ya. Jadi tapi kita selalu identifikasi New Zealand products itu sebagai produk yang premium. Jadi apapun yang keluar dari New Zealand kita langsung mengasih ini produk premium ini. Termasuk susunya yang paling top di sana ya. Susu, dairy products, semua lah. Kesehatan juga keluar dari New Zealand. Maksudnya kita selalu mengasih sebagai produk yang berkualitas. Kenapa seperti itu? Ya karena research and development mereka sangat itu gede, besar sekali. Jadi marketingnya mereka itu disupport dengan research data yang besar. Jadi karena saya kerja di bagian itu dan saya juga sempat kerja di bagian IP law, hak paten khusus di bidang research, lagi-lagi research and development ya. Jadi pas saya balik ke Indonesia saya ngeliat kita itu di Indonesia kebanyakan adalah kita menjual produk tanpa ada research data di belakangnya. Jadi kan orang susah percaya ya. Jadi kan kajian ilmiahnya kajian ilmiahnya kurang. Betul. Ya. Jadi bukan kan tidak ada tapi kurang ya. Jadi kan begitu saya mulai propolis ini, ya saya udah otomatis saya langsung tulis research papernya. Saya sendiri yang kerjain research papernya awal-awal. Kita kerjasama dengan teman-teman di UK
sempat di UK, di Brazil, kita publish papers dan segala macam. Waktu itu Bapak belum masuk di kampus ya? Belum. Jadi bagaimana publish paper ini untuk di internasional ini private boleh ya? Private boleh. Ya karena kan saya udah pernah publish ya, jadi saya tahu. Saya tahu jalurnya sudah ada. Jalurnya gimana? Saya udah tahu. Jadi ya awalnya kita publish 2-3 papers pertama, belum ketemu Unpad. Terus ada satu researcher dari Unpad lewat profilnya di Instagram. Jadi Dr. Roni Lesmana kan. Terus saya ngelihat dia juga publish dan segala macam. Jadi saya kontak aja. Mau gak kerja sama riset dan segala macam kan. Ya, di situ awalnya. Jadi mulai dari situ ketemu Dr. Roni Lesmana, ya kita mulai publish secara regular dan akhirnya teman-teman yang lain. Tahun berapa itu mulai publishnya? Enggak, itu 2021 ya. 2021 ya. 2021. Di tahun kedua Covid ya. Iya, tahun kedua Covid ya. Jadi begitu publish ya udah, begitu teman-teman yang dari USU juga udah mulai tahu, kita mulai kerjasama dan segala macam. Akhirnya kita udah regular publish aja. Menarik. Nah, adakah kekhawatiran setelah melakukan research itu kan membutuhkan waktu dan biaya? Dan orang lain kan menggunakan data kita. Oh, nggak apa-apa. Ini kan sebuah mindset kan, sebuah mindset cara pikir. Why we do research? Nanti after that orang lain juga yang pakai datanya kan. Iya, orang lain akan menggunakan data yang sama. Kenapa kita tidak menggunakan data yang sudah ready di publikasi seperti itu? Kan ada beberapa pemikiran seperti itu. Oh ya, awalnya juga saya pakai data orang lain. Jadi kan pada saat kita awal marketing pasti ada base, ada research base kan? Yang sebelumnya lah ya. Betul, ada research base karena propolis sendiri udah dipakai ribuan tahun ya. Jadi propolis ini bukan produk yang baru sebenarnya. Ini produk udah 15 sudah teruji ya. 15.000 tahun. Jadi 15.000 tahun. 15,000 ya. Jadi dari ancient culture dimanapun itu ada evidence pakai propolis. Dari ancient China, dari Tiongkok ada. Thailand Mesir ada. Thailand fokus loh, sangat fokus terhadap beehive ini ya. Betul. Terus tapi kalau yang untuk yang propolis itu gedenya sih sebenarnya di Mesir. Oh, gedenya di Mesir. Mesir, Mediterranean countries di daerah-daerah Middle East sana. Ya, bukan Mediterranean. Yunani. Oh, oke. Mesir. Yugoslavia sana. Bukan. Dia Yunani, Mesir, ya daerah situ lah. Mediterranean, Spanyol, Italy, Rome itu. Terus Central Europe, Eropa Tengah. Ya, Eropa Tengah juga gede, di Rusia juga gede. Rusia ya. Brazil, Eropa Timur. Nah, Eropa Timur juga iya. Eropa Brazil Timur juga seperti gede. Serbia. Ya, Brazil juga gede. Jadi sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya propolis produknya udah ancient sih. Saya beberapa search di artikel termasuk dari kedokteran ya. Alodok juga banyak yang membahas tentang propolis ini. Kalau dikatakan manfaat utama dari propolis ini apa? Ada berapa manfaat utama? Sebenarnya 3 sih ya. 3 ya. Ada yang 5, ada yang 11. Tapi the majority yang paling utama itu 3. 3 sih sebenarnya. Antiinflamasi, antioksidan, sama jaga imun tubuh. Apakah ada tes before after? Misalnya sebelum dipublikasi, biasanya kan dunia farmasi ada beta tester atau clinical test ya. Dari preclinical sampai clinical trials itu udah jelas sih. Dari preclinical artinya dari test tube, dari yang kayak in vitro study di sel yang kecil ke animal models terus ke clinical itu udah jelas sih. Karena data. Dan efeknya berapa persen? Kalau kira-kira data susah ngomong. Tapi ada, maksudnya manfaat positifnya jelas dari sisi. Kalau itu jelas sih. 3 utama lah ya. 3 utama, antioksidan, antiinflamasi, sama imun tubuh. Imun tubuh ya. Imun tubuh akan lebih kuat terhadap serangan-serangan virus ya. Dia lebih imun tubuh ini kita harus ngerti ya, permasalahan dengan imun tubuh bukan berarti kita makan kayak propolis itu dia naikin. Dia bukan dia cuma pelindung. Dia jaga di mana seharusnya imun tubuh kita. Di tempat yang seharusnya. Itu namanya maintenance. Betul, maintenance ya, supaya maksimum untuk maintain. Jadi kan banyak salah kaprah kadang ya. Karena orang bilang, propolis itu kalau autoimun nggak boleh makan. Jadi itu paling sering saya dengar sih. Katanya kalau propolis itu nggak boleh autoimun. Justru kebalikan. Pada saat autoimun itu propolis malah membantu karena dia tarik imun sistem ke tempat yang seharusnya. Berarti pos-pos tertentu yang harus dijaga, itulah dijaga. Betul. Ya. Itu. Security point apa yang harusnya dijaga itu mereka stay untuk menghadapi serangan virus itu ya. Betul. Pak, kalau kita cerita Pak Felix, ini kan propolis kenapa
apa ya, ini ada contohnya ya. Ada ya. Contohnya. Oh yang ini. Ya. Ya contohnya, coba bisa ditunjukkan Pak. Ditunjukkan. Nah ini propolis untuk tetes ya. Iya untuk tetes. Kenapa ya, harus tetes? Gak seperti kita mixing ke food atau mungkin tablet dan sebagainya. Kenapa harus kalau tetes ya? mixing ke dalam ke dalam minuman bisa juga sih. Minuman bisa. ya. Kenapa tetes? Karena dia yang paling simple. Paling simpel ya. Iya. Jadi cukup di sini dibuka langsung tetes ke minuman sekali. Udah bisa. Itu bisa dicampur di mana saja. Semua bisa, kopi, teh. Kopi, teh juga bisa. Ya. Kalau langsung juga oke. Kalau saya langsung ya. Ya langsung tetes. Ada apalagi kalau pas lagi radang tenggorokan ya. Ada efek sampingnya? Efek samping kita makin sehat. Misalnya itu betul sekali. Itu namanya efek positif. Betul. Efek samping, efek positif ya. Betul. Jadi kaitannya dengan seperti asam urat dan sebagainya, apakah dia membantu metabolik juga sih. Jadi kita pernah publish satu research paper di mana kita itu kumpulin semua data-data clinical trials, di mana penggunaan propolis untuk penyakit metabolik. Jadi kayak diabetes, hipertensi, jantung, fatty liver dan segala macam. Karena propolis itu punya efek antioksidan dan antiinflamasi, udah otomatis dia tuh ngebantu di situ. Ya. Ya, jadi clinical trialnya juga jelas. Jelas ya, bagus very, very clear ya, very clear. Kaitannya misalnya kalau misalnya kolesterol, kemudian kolesterol kan ada trigliserida dan macam-macam itu. Untuk sana sebelum lah ya. Betul, jadi kan penyakit metabolik yang nomor satu adalah kita harus pikirin bahwa itu bukan suplemen sih ya. Maksudnya kita jangan, kalau kita punya penyakit metabolik, kita diabetes, kita buncit, kita triglyceride tinggi, asam urat dan segala macam. Sebenarnya pemikiran yang utama itu adalah bukan dengan apakah suplemen bukan. Harus disembuhkan dulu ya. Betul, yang utama adalah apa yang kita makan. Itu sekali lagi kan, betul hidup sekali. Sehat bersama saya. Waktu pertama saya cerita tentang Coach Felix itu, bagaimana hidup saya itu banyak yang melihat itu. Oh iya. Yang putih-putih itu ya. Tepung putih, gula putih dan nasi putih. Kurangi ya. Itu jadi bagus, ya. Begitu kita punya penyakit metabolik seperti itu, sebenarnya itu yang dikurangi. Mindset fokus kita dulu adalah bukan kan karena kebanyakan orang Indonesia ya kurang suplemen. Suplemen siapa ya? Sebenarnya bukan itu membantu, tapi bukan itu jawabannya. Harus disembuhkan dari akarnya. Exactly, apa yang kita makan kan. Ya, menarik. Nah, oke, lanjut Pak. Ya, tadi saya ngomong. Kalau suplemen kan kita makan dikit. Contoh kayak gini, ini kan 10 mili ya. 10 mili. Berarti kan 10 miligram lah ya beratnya ya. Sedangkan kita makan itu kan kiloan. Ya kan. Jadi lagi-lagi bukan yang kecil-kecil ini yang kita permasalahin sih sebenarnya. Untuk kesehatan metabolik sebenarnya yang utama adalah apa makanan utama kita. Ya, itu yang harus dijaga. Betul, ya. Tiga yang tadi Pak Felix, Coach Felix manfaat utama yaitu antiinflamasi, antioksidan dan sama meningkatkan atau menjaga imun tubuh agar tetap fit ya, supaya bisa lebih siap untuk menghadapi serangan-serangan virus dan sebagainya. Nah ini di propolis ini apakah jenis lebahnya berbeda ya? Nah iya, kalau kita pakai lebah Indonesia, Trigona namanya. Trigona. Lebah kelulut. Jadi itu ada life cycle atau hidup berapa lama? Oh ada. Dan harus apakah itu sudah bisa berkembang biak sendiri, dan kemudian apakah harus ada selalu mendapatkan indukannya supaya bisa. Oh iya. Nah jadi kan karena kita pakai dulu kan kita pelihara lebah yang gede. Dulu kita pelihara namanya Apis mellifera, itu lebah Eropa. Jadi ribet karena kan lebah Eropa itu sebenarnya tidak cocok di negara tropis ya. Jadi kita punya banyak permasalahan lah pada saat kita pelihara pada saat untuk produksi madu. Jadi begitu kita mulai fokus di propolis, kita ganti ke lebah namanya lebah Trigona, lebah kelulut, lebah kelanceng. Asal usulnya dari mana? Nah itu langsung lebah Indonesia. Dari hutan-hutan. Dari hutan ya? Betul. Di hutan dari. Ini di Bukit Barisan, di hutan-hutan alam itu karena dia lebah endemi Indonesia, lebah lokal ya, itu banyak. Bentuknya agak kecil ya? Bentuknya kecil, jadi kecil kayak begini. Dia tuh nggak nyengat tapi dia gigit. Dia punya capit di depan. Kalau lebah yang apis itu kan dia sengat ya. Langsung sengat. Dia tusuk. Terus bengkak. Nah kalau ini dia capit ya. Mirip semut ya. Betul. Tapi bisa terbang. Ya, jadi daur hidup berapa lama? Life cycle sangat tergantung. Kalau seandainya di tempatnya kita, karena kita pelihara sekitar 40 sampai 50 koloni di kebun ya.
Tapi kita juga punya rekanan Satu koloni berapa ekor lebah? Tergantung seberapa kuatnya koloni itu sih. Kalau lebah yang kuat itu bisa ratusan ribu sih. Ratusan ribu Ya, ratusan ribu. Kalau yang berarti agak-agak jutaan lebah ada di Madu Evi. Jadi kalau di kebunnya. kalau kita ke, iya betul. Terus kalau kita masuk ke hutan-hutan alam itu segala macam, yang hutan tropis ya, itu lebah semua, lebah trigona semua di situ. Iya. Dan sekarang karena lebah kelanceng itu udah mulai naik daun di perlebahan Indonesia, jadi sekarang kita udah gampang dapat supplier. Oke. Jadi supplier itu biasa teman-teman yang jualan koloni lebah ya, bisa dia masuk ke hutan, ambil sarangnya, kemudian ngikut semuanya. Dia ngambil sarang udah otomatis karena ratunya di dalam sarang itu. Oke. Jadi sebenarnya yang berfungsi untuk mengembangbiakan adalah ratunya. Ratunya yang bertelur ya. Selama koloni ada ratunya, aman kita. Ya. Ke depan, apalagi yang bisa dibuat terhadap propolis ini, Pak Felix? Rencana Coach Felix mau kembangkan sejauh mana? Sampai gimana ya? Sampai di mana? Karena skincare ya. Betul. Skincare dari apanya sudah ada untuk wajah ya. Dan kemudian propolis untuk tetes, untuk menjaga imun tubuh tetap fit karena antioksidan, antiinflamasi, apalagi sakit tenggorokan itu cepat baik kan itu ya. Sakit tenggorokan, kemudian sariawan itu cepat baik kan. Dan itu natural, alami ya. Betul sekali. Gak ada efek positifnya ada ya, makin sehat. Efek negatifnya cuma satu, kalau misalnya kalau kita itu sensitif terhadap produk lebah, bisa gatal-gatal dan sebagainya. Kan ada orang yang kadang alergi sama produk lebah ya. Dan ini untuk bisa salep ya, Pak? Betul, ya ini untuk salep. Ini salep untuk apa? Jerawat. Yang ini salep jerawat. Iya, acne soothing gel. Acne soothing gel ini untuk jerawat. Misalnya jerawat, dia ada kategori jerawatnya? Enggak, apa aja sih? Apa aja ya? Dia bisa mengecilkan dan mengeringkan. Bukan mengeringkan, dia meredakan rasa sakit sama meredakan yang memerah-merah itu. Oke. Cara pemakaiannya? Tinggal diolesin aja ya. Kemudian ada satu lagi yang coklat juga ada ya, cocoa. Coklat juga ada. Ini coklat bagaimana? Apa kaitannya coklat dengan propolis? Sebenarnya nggak ada ya. Ya coklat itu ya karena kita sebagai pebisnis ya gue cari aja apa yang bisa apa yang bisa kita jual inovatif dari sisi produk ya. Jadi kan karena kan kita di Kabupaten Karo ya di Brastagi. Jadi kan di situ kan juga sentra coklat sebenarnya. Sahabat Tribuners bagi yang hobi coklat ya. Langsung bisa menikmati, bisa ini kita didapatkan dari marketplace, sudah ada jual di marketplace di seluruh Indonesia. Ini di dalamnya ada propolis ya? Enggak, ini enggak ada propolis. Ini enggak ada propolis ya? Why? Apa kaitannya dengan propolis dan coklat ini? Jadi kan pemikirannya adalah kan kita dulu tempat wisata. Ada produk ya. Produk wisata. Jadi saya ngeliat apa yang bisa kita kembangin. Jadi kita juga ada kopi sih sebenarnya. Ada kopi juga ya? Ya, terus ada coklat juga. Jadi kita ngeliat, kita kan bingung ya. Untuk yang coklat ini kita selalu bingung. Coklat yang terkenal itu di Swiss. Di Swiss. Swiss chocolate. Ya kan? Tapi sumbernya? Swiss mana ada coklat di mana-mana ya? Ya kan? Kita selalu asosiasiin produk coklat di luar, dari US lah, dari Swiss lah, segala. Sedangkan atau setidaknya paling dekat Malaysia lah. Coklat Malaysia dari ya. Singapura maksudnya bagi gue kan it's a no brainer ya. Kita sebagai sentra produksi coklat, masa kita nggak bisa menghasilkan coklat sendiri? Itu kan sesuatu yang aneh. Kenapa harus orang luar? Selalu pemikiran kita ya selalu kayak seakan-akan sama juga dengan propolis ya. Kita mau yang impor, kita mau itu, sedangkan semuanya itu ada di Indonesia. Kita cuma negara yang ngejual bahan mentah tanpa berpikir untuk kasih added value dan jadi produk jadi. Itu yang makanya saat ini kita menghadapi masalah productivity di dalam industrialisasi ya. Di mana industri kita kalau tidak kuat akan diserang industri yang lebih efisien, makanya PHK itu mengerikan ya. Mengerikan. Itu Sobat Tribuners, mulailah saya sangat happy dan senang bisa mendengar dari Coach Felix Julhendry ini sangat inovatif, bisa create produk sendiri menggunakan sumber daya yang ada di dalam negeri untuk membuat produk-produk baru yang sebenarnya tidak kalah dengan produk-produk yang dari luar negeri juga. Sama sekali nggak kalah. Kita memiliki SDM yang kuat, yang brilian juga ya. Cuma kita minder kadang. Iya. Dan maksudnya ini juga sih yang gue ngelihat ya. Maksudnya gue betul-betul appreciate sekali teman-teman yang di Jawa. Oke. Maksudnya saya betul-betul apresiasi dengan customer kita yang di Jawa. Kenapa? Karena mereka itu supportive sekali untuk
percaya dan support ya. Sangat-sangat support untuk produk dalam negeri. Itu kalau yang Bapak melihatnya bagaimana membuat produk Indonesia itu sebelum di-support dipercaya dulu. Bagaimana? Kita harus keluar muka ya. Yeah. Kita sebagai brand kecil, maksudnya kita sebagai yang di belakang brand kecil itu harus keluar muka sih. Harus berani tampil. Harus berani tampil. Jadi ini yang selalu dulu jujur saya orangnya introvert Pak. Iya. Saya introvert sekarang sekali. Saya bicara senang ya kan. Terpaksa. Detail ya. Dan kemudian didukung oleh bukti-bukti penelitian jurnal dari mana ada saja Pak. Betul. Jadi kan kalau dulu ya Pak jujur saya tuh kalau saya pas kuliah segala macam saya dulu paling belakang. Oke. Saya orang yang hanya menyimak belakang. ya. Saya nyimak, saya paling benci itu kalau kelihatan muka dan segala macam. Cuma saya berpikir kan saya selalu ngelihat kita bilang yang ekstrim ya, yang orang-orang kaya yang ekstrim itu kayak contohnya Elon Musk dan segala macam. Mereka aja keluar muka ya. Mereka aja keluar muka untuk promosiin produknya mereka. Sekaligus menunjukkan eksistensi sebenarnya. Betul. Berani menghadapi apa yang disampaikan itu adalah realita. Dia bertanggung jawab secara penuh ya. Iya, dan dia keluar muka kan. Jadi contoh kayak gini. Kita ngelihat electric cars. Begitu kita ngomong electric cars, nomor satu di kepala kita adalah Tesla. Padahal produk Tesla itu kalah dari produk Tiongkok ya. BYD dan sebagainya. Dan segala macam. Tapi kenapa di kepala kita itu karena pioneer ya. Exactly. Dan karena dia keluar. Karena begitu kita dengar Tesla, kita lihat mukanya si Elon Musk. Jadi Bapak melihat kalau untuk mau sukses ya, sahabat Tribuners, ini kita cerita sedikit karena saya melihat Propolis EV ini juga sangat sukses ya. Kita lihat di marketplace semua dengan mudah didapatkan, dan di mana-mana sekarang kalau kita cerita Propolis pasti tidak terlepas dari Propolis EV ya. Propolis EV bahkan ada krim yang untuk anti aging ya, bisa membuat sahabat Tribuners ya. Ini krimnya ada di sini, sahabat Tribuners mau yang ingin coba ini untuk kelihatan cantik awet muda ini silakan ya. Ini ya krimnya. Iya betul. Ya. Ini krimnya mudah saja, atau biasanya kan krim ada siang dan malam, Pak. Ini kita bisa malam sih. Malam ya, sebelum tidur ya. Kenapa sebelum tidur? Ya supaya nggak belepotan aja. Sama kan kalau saya tidur kita itu kan lebih nggak gimana ya. Iya anti aging. Ya cukup banyak ya, silakan. Dan itu tidak ada intervensi bahan kimiawi ya. Iya. Bahan kimiawi murni dari. Enggak, ini krim. Dia ada bahan campuran ya. Ada bahan campuran. Karena kan kalau seandainya kita cuma pure propolis kan dia cair. Cair ya. Dia ada campuran krimnya lah ya. Jadi supaya bisa dikrimin sih. Dikrimin supaya ada tekstur. Ada teksturnya. Ya. Dan salah satu yang menarik di sini adalah Coach Felix Julhendri ini strategi atau taktik untuk memasarkan produk dalam negeri. Pertama harus yakin dan percaya. Kedua harus berani tampil. Mempromosikan atau branding dari sebuah produk. Produk Indonesia tidak kalah dengan produk-produk di luar negeri karena kita memiliki sumber daya penelitian dan kampus-kampus yang memiliki SDM yang kuat ya. So kenapa harus takut ya? Kita harus berani untuk publikasi, membuat yang terbaik, apalagi Indonesia juga sumber bahan baku yang banyak ya untuk supply dari kopi, kemudian teh juga banyak, termasuk madu, propolis yang sangat banyak di Indonesia yang bisa menjadi kekuatan kita. Kenapa harus diproduksi di luar negeri? Kan kemudian dijual di Indonesia. Iya. Wah, kenapa? Ya, sekarang kita harus berpikir terbalik ya. Betul. Salah satunya adalah produksi dengan processing yang bagus dan kemudian berani membuat terobosan, kemasan, packaging dan branding yang bagus. Selanjutnya adalah komunikasian secara rutin. Nah, ini mengenai proses produksi, Pak. Bagaimana yang diterapkan di EV Propolis ini? Sebenarnya simple sih. Kita pemikirannya saya saya selalu berpikir adalah makin simple makin bagus. Tidak ada intervensi macam. Iya, jangan terlalu ribet sih. Apalagi kita ngerjain sesuatu itu ya. Kalau kadang kalau saya berpikir kalau kita terlalu ribet, kita itu pusing ntar. Jadi makin simple makin oke. Makin simple kita makin cepet di approve BPOM, makin oke dan segala macam. Begitu kita prosesnya panjang, approval proses bakal lebih panjang kan. Sudah berapa jurnal yang diterbitkan bersama Universitas Padjadjaran, dan Pak Felix, Coach Felix di sana juga sebagai dosen ya? Iya, saya juga di dosen di sana, dosen di Padjadjaran ya. Dosen tetap paruh waktu. Luar biasa. Di
Departemen Fakultas Farmasi. Fakultas Farmasi. Ya, Fakultas Farmasi ya. Sudah berapa banyak jurnal yang dipublikasi, Pak? Kita total berkaitan dengan propolis ya. Mungkin ada 15 kali ya. Internasional. Jadi publikasi kita semua internasional. Kita target semua international journals ya. Apa yang ditulis 15 ini, Pak? Macam-macam. Jadi kan yang paling menarik di antara 15 ini, apa yang ini very mendapatkan sambutan yang luar biasa? Ini yang paling menarik salah satunya adalah yang baru kita publish. Jadi kita kerjasama dengan Dr. Stephen Tandean. Dia Stephen Tandean yang dia beliau aktivis sosial juga ya. Ya, sosial. Betul. Jadi dia spesialis bedah saraf. Beliau kalau nggak salah di Siloam ya. Siloam bukan ya? Siloam atau di Lipo Siloam ya. Ya, Siloam ya. Stephen Tandean. Stephen Tandean. Beliau kalau tidak salah itu adalah S2 di bidang onkologi ya. Bukan. Bedah saraf. Bedah saraf ya. Oke. Stephen Tandean ya. Jadi beliau kan spesialis bedah saraf, lagi ngerjain S3-nya juga. Lagi selesain PhD-nya beliau juga. Luar biasa. Risetnya di propolisnya kita. Iya. Jadi kita ngerjain kemarin itu stroke model. Jadi model. Ya, jadi kita animal models tikus yang dijadiin stroke ya. Terus kita kasih berbagai macam treatment propolisnya kita. Iya. Ngelihat gimana efek propolis itu membantu di stroke ini, dan maksudnya manfaatnya luar biasa sekali. Oke. Itu salah satu yang dan itu sudah dipublish. Baru aja sudah dipublish di international journal ya. Ya, bulan lalu ya. Baru aja dipublish. Jadi kan kayak gitu-gitu menarik sekali. Menarik loh. Ini adalah pemikiran yang di luar biasanya. Iya. Kenapa ini kan sudah ke kulit sudah ya, anti aging dan kemudian jerawat dan kemudian anti inflamasi, misalnya sakit tenggorokan seperti sariawan dan sebagainya. Ini cara kerjanya terhadap stroke ini seperti apa ya? Lagi-lagi anti inflamasi itu. Jadi kan semua penyakit sebenarnya kenapa propolis itu membantu di banyak hal ya. Karena setiap kondisi penyakit itu punya faktor inflamasi. Ya, jadi kan inflamasi itu peradangan, bengkak ya. Ya, bengkak, merah, itu kan semua hampir semua penyakit mengalami seperti itu. Betul sekali. Apapun kita sakit di luar itu, luka pasti bengkak. Betul, di luar dan di dalam. Dan di luar itu pakai propolis juga bisa membuat luka yang hilang, mengecil dan hilang. Iya. Karena mengurangi bengkaknya di luar. Betul. Jadi kita juga sekarang lagi ongoing dengan Unpad. Salah satunya kita lagi mau ngelihat luka bakar sama luka diabetes, Pak. Oke. Ya, itu dua yang paling sering. Apalagi luka diabetes ya. Luka diabetes itu biasanya penyembuhannya butuh waktu yang lama sebelum kadar gula itu turun. Betul sekali. Ya, jadi itu juga yang lagi kita lihat. Lagi di research ya. Dan penelitian terhadap stroke. Nah, yang stroke ya. Tikus ini seperti apa? Jadi bagi stroke. Berapa banyak tikus yang sudah dicoba ya? Di stroke. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kan begitu kita ngerjain the models, sebenarnya kita nggak boleh pakai terlalu banyak tikus, itu ada hitungannya. Oke. Kalau sebenarnya kita pakai banyak tikus, itu nggak di-approve oleh ethical board. Jadi kan ada. Berarti nggak etis lah ya. Nggak etis. Nah, jadi kita walaupun animal testing tapi harus ada etikanya. Betul, karena begitu kalau kita ngerjain animal models tanpa di-approve oleh ethical board, kita nggak bisa publish. Pasti nggak akan diakui ya. Tidak diakui dan tidak boleh dipublish. Oke. Jadi begitu kita dapat setiap treatment itu kita per berapa ekor ya? 6 ekor per grup. Jadi kita ngelihat begitu kena stroke, terus ngelihat perubahannya, Pak. Before after. Seperti apa? Luar biasa. Jadi yang satu hal yang kita ngelihat adalah kita behavior test di tikus itu. Jadi kan tikus itu setelah di stroke disuruh lari, disuruh berenang. Bisa. Ya, jadi kan ada namanya kalau stroke tikus seperti apa? Jadi lebih lama, Pak. Jadi kan dia tikusnya itu bergeraknya lebih lama di maze. Keempat kakinya masih bisa bergerak. Kita nggak bisa lihat, cuma kita bisa lihat dari waktunya. Dari waktu dia itu berenang. Berapa lama? Agak pelan. Jadi kan kalau yang tikus yang normal, begitu kita ajarin dia berenang di satu water maze itu, cepet dia nyampenya. Waktunya per detik itu cepet. Nah, berapa panjang water? Dia ada ukurannya. Ada ukurannya. Sebenarnya nggak gitu gede sih. Jadi dia untuk berenang berapa cepet kan. Jadi kalau yang normal itu biasa cepet. Nyampe itu cepet. Nah, yang stroke itu bakalan lama. Nah, jadi tikus-tikus yang di stroke terus dikasih propolis dan segala macam, hampir mendekati normal. Waktunya itu loh. Apa yang disembuhkan?
dari tikus itu. Dari tikus itu dia menurunkan peradangan. Jadi kan begitu stroke itu kan peradangan muncul ya. Ya, bengkak dan pecah, ataupun tersumbat, rusak. Ya, sel rusak. Jadi sel yang di tempat stroke itu kan rusak, inflamasi sama peradangan di situ loh. Nekrosis, apoptosis, semua selnya rusak. Karena inflamasi yang tidak terkontrol dan oksidasi yang tidak terkontrol. Penelitian ini apa yang berhasil dikurangi? Apakah bisa memperbaiki sel yang rusak? Kita belum sampai ke situ. Kita cuma ngelihat di mana performance tikus itu setelah stroke dikasih propolis. Dan speednya hampir mendekati normal. Hampir kembali normal dan berbeda dengan tikus yang tidak dikasih propolis. Yang tidak dikasih propolis, gerakannya juga sama. Iya, dia kecepatannya stroke, sama. Dia stroke tapi nggak dikasih propolis, ya dia paling lama. Berapa propolis yang diberikan? Berapa kali maksudnya? Berapa kali? Intervensinya? Lupa sih. Ada di dalam. Ntar coba cek paper lupa. Menarik. Lupa detailnya berapa. Iya. Tapi mirip-mirip lah dengan dosis-dosis yang kita kasih. Diberikan ini ya, propolis tetes. Betul, propolis tetes yang jumlahnya itu disesuaikan dengan berat tikus ya. Oke. Jadi kan kita supaya tahu tidak overdosis ya. Betul. Jadi kan supaya bisa kita klaim takar lah ya. Cuma kira-kira untuk kebutuhan berat yang dengan manusia seperti apa. Ya. Menarik ya. Menarik sekali sih. Terus yang kedua juga menarik, ini benar-benar apa ya? Maksudnya biasanya untuk seperti kesehatan, imun tubuh dan sebagainya, ini adalah kaitannya dengan bagaimana bisa untuk pengobatan, mudah-mudahan bisa untuk membantu lah ya, pengobatan stroke. Membantu pasti sih. Kalau yang membantu itu udah pasti ada efeknya. Terus kita juga lagi ngerjain dengan FKG USU kemarin yang di gigi ya, periodontal supaya pencabutan gigi dikasih atau bagaimana? Peradangan gigi, peradangan gusi ya. Ya itu juga membantu sekali. Ya, jadi kelihatan ya dari yang kita kerjain. Terus yang acne soothing gel juga kita kerjasama dengan dokter spesialis kulit di Semarang. Itu juga bentar lagi kita publish itu. Clinical trial. Clinical trial ya. Mengurangi jerawat juga. Yes, mengurangi peradangan jelas sekali itu. Jadi sangat membantu di kehidupan kita sehari-hari. Sangat. Maksudnya makanya dari situ juga kenapa saya tuh nggak fokus lagi madu. Maksudnya udahlah kita hajar aja propolis. All in. Kapan bisnisnya kalau research terus, Pak? Ya ini begitu. Ya. Maksudnya bagaimana mengatur waktunya? I see. Ya kan baca terus, research terus, sometimes di lab, sometimes di kelas, dan kemudian artikel. Bagaimana mengatur bisnis, manajemen bisnis ini kok keseharian ya? Iya. Kok keseharian yang ngurus untuk packaging sama delivery sama admin itu udah ada tim. Ada tim. Jadi tugasnya saya mastermind-nya Coach Felix. Ya, tapi tugas utama gue adalah nomor 1, marketing. Jadi makanya ini TikTok live, post di sosmed dan segala macam. Jadi tugas utama saya itu marketing. Terus yang kedua, begitu udah selesai, saya juga ngerjain coaching program. Ya udah waktu-waktu sisa sekitar itu saya research ya. Sangat full. Kedepannya ada rencana nggak untuk kembangkan propolis ini di luar Sumatera Utara atau di luar daripada kebun Evi? Kita emang sekarang market utama di Jawa. Maksudnya kebunnya? Kebunnya ada. Ada kemungkinan membangun, develop the new kebun ini? Ada. Jadi kan kita juga kemarin karena kita udah masuk Unpad ya. Jadi kita kemarin udah ngobrol dengan Direktur Inovasi Unpad. Kita udah dikasih tempat satu di Jatinangor, Bandung. Untuk ngerjain ini. Berapa luas? Berapa kemarin ya? 2-3 hektar kayaknya. Ada sudah menulis buku tentang Beehive ini, propolis, Pak? Buku udah ada. Buku juga udah, cuma lupa bawa. Yang ada. Mengenai fokus di propolis. Iya betul, ada. Dan itu dipublis di Indonesia. Iya, dipublis. Ya, bahasa Indonesia. Menarik ya. Jadi buku sudah dijelaskan manfaat, latar belakang penelitian, kandungannya seperti apa, dan kemudian itu 5 tahun lagi kira-kira propolis akan menjadi produk apa? Belum tahu. Kalau saya tipikal orangnya adalah lihat aja hari ini sama besok apa yang mau dikerjain. Nanti yang ke depan itu bisa lah. Ngikut ya. Apa yang terjadi disesuaikan aja ya. Betul. Disesuaikan aja. Kadang-kadang kalau kita tuh terlalu pusingin sama yang ke depan ya. Bagi saya itu waste of time and energy. Sudah berapa banyak propolis ini digunakan ke dalam industri manufacturing farmasi modern? Kalau modern belum ya. Modern belum. Yang gede sih Brazil ya. Ya Brazil salah satu
leading world leading untuk produksi propolis ya. Brasil itu nomor 1 ya. Propolis ini apakah kemungkinan nanti future itu bisa menjadi raw material untuk farmasi yang besar? Apakah arahnya ke sana? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena nomor 1 adalah untuk jadi raw material di pharmaceutical products harus bisa dipatenin. Oke. Patents. Jadi kan nomor 1 kalau natural product nggak bisa di patents. Oke. Kenapa? Why? Ya karena semua orang ada. Ya kita nggak bisa patent natural product. Yang bisa kita patenin untuk produk natural adalah proses. Proses ya. Proses bisa kita patenin prosesnya, tapi materialnya itu nggak bisa. Karena dari sononya sudah ada. Betul. Ya. Berapa ribu tahun itu memang dari sononya bukan dan ini bukan merupakan material yang berhasil ditemukan di lab atau dibuat sintesa di lab ya. Betul sekali. Ini menarik ini. Yep. Di Indonesia pasar propolis seperti apa? Kalau Bapak melihat mappingnya, pasarnya masih gede ya. Kebutuhannya major itu kebutuhannya untuk apa? Untuk menjaga imun tubuh. Betul, untuk imun tubuh, untuk radang tenggorokan, batuk pilek, untuk anak-anak betul luar biasa sekali sih. Untuk anak-anak yang asma. Asma juga bisa. Oh, asma membantu sekali. Untuk mengurangi peradangan itu. Supaya tidak. Karena asma kan kalau kita ngelihat biokimianya asma, salah satunya adalah peradangan. IgE, jadi dia histamin, IgE, prostaglandin, jadi itu komponen-komponen yang bikin peradangan di asma. Iya. Karena propolis itu bisa tekenin inflamasi. IgE ini. Iya, IgE immunoglobulin E diturunin, ya itu membantu sekali. Kemungkinan tidak seperti ngos-ngosan atau mungkin tidak seperti sesak lagi ya. Asma attack-nya menurun. Dia menurun ya. Sangat efektif ya. Iya, efektif. Ya. Jadi kayak kalau saya ngeliat pasar di Indonesia sebenarnya besar. Kenapa? Karena pasar Indonesia menerima produk-produk seperti jamu-jamuan. Jadi kan kita kan sebenarnya ini kan di BPOM kita jamu ya, kita tergolong jamu. Oke. Jadi produk Indonesia. Jamu bukan hanya dari tumbuhan, tapi dari hewani juga bisa. Bisa. Ini sebenarnya tanaman sih. Propolis kan propolis ya. Propolis kan sebenarnya tanaman ya, dia bukan produk. Oh, dia karena diolah oleh lebah itu ya. Betul. Diolah lebah yang memilih sehingga dia memiliki khasiatnya ya. Betul. Jadi propolis itu sebenarnya kategori jamu. Ya, jadi Indonesia itu pasar Indonesia sebenarnya terbuka sekali. Gede sih sebenarnya pasar Indonesia untuk khusus yang kayak jamu-jamuan ya. Karena masyarakat kita itu menerima. Ya. Dan ini satu koloni lebah trigona ini bisa menghasilkan berapa banyak propolis? Kalau sana tempatnya pas, suhunya pas, dan jumlah pohonnya itu maksudnya rimbun ya, banyak. Itu mungkin sebulan satu koloni bisa dapat 2-3 kilo dapat sih. 2-3 kilo bisa untuk berapa banyak? 2-3 kilo. Sangat banyak tergantung ya, bagi ya. Bagi berapa? Nggak gitu juga sih. Nggak gitu. Karena banyak waste. Banyak waste harus dibersihkan. Betul, harus dibersihin lagi dan segala macam ya. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Satu koloni nggak banyak. 2-3 kilo satu bulan. Tapi dibersihkan lagi ya. Harus dibersihin. Itu untuk satu koloni ya. Satu koloni kira-kira 100.000 lebah trigona itu ya. Betul. Dan tempatnya itu ini juga banyak sekali kesalahan kadang di peternak awal ya. Mereka itu begitu ngelihat satu koloni bisa menghasilkan 2-3 kilo, dikira langsung semua bisa digunakan. Bisa, langsung dia banyakin. Oh. Jadi kan dia ngelihat satu koloni ini ini bisa dapat nih 2 sampai 3 kilo. Berarti kalau kita masukin 100 koloni, kita bisa produksi 200 sampai 300 kilo. Kan gitu ya logikanya. Linearnya pemikiran seperti itu ya. Tapi salah. Oke. Yang menentukan adalah jumlah pohonnya di sekitar. Jadi sebenarnya satu tempat itu tidak bisa terlalu banyak lebah. Harus ada disesuaikan karena bahan baku itu adalah tanaman ya, pohon betul. Itu yang diambil dari propolis ya. Propolis dari tanaman. Apa yang diambil? Getahnya. Getah tanaman. Getah tanaman apa? Macam-macam. Kalau di semua tanaman ada getah. Semua enggak semua sih. Enggak semua mengeluarkan. Iya. Semua tanaman ada getah tapi enggak semua mengeluarkan getah itu. Tapi nggak semua juga bisa sebanyak getah karet. Betul, gitu ya. Nggak bisa. Jadi yang banyak. Itu yang getah apa ya? Kalau di Indonesia yang paling bagus. Mangga. Pohon mangga. Oh. Nah itu salah satu yang paling jelas. Terus kalau kita punya ada pinus. Pinus ya. Pinus juga untuk membantu. bahan baku korek api juga terpenting di sana. Ya gitu. Pinus juga membantu sekali. Tapi nggak paling oke yang kita ngecek sih sebenarnya mangga. Ya. Getah mangga itu paling mantap. Ya. Pohon mangga yang seperti apa aja ya, gak ada jenis mangga golek, mangga gara-gara apa aja. yang penting ada mangga, mereka itu demen, maksudnya seneng sekali. Menarik sekali ya. Indonesia dengan apa ya,
kekayaan sumber daya alam yang sebenarnya luar biasa. di Indonesia itu banyak sekali yang bisa kita kerjain ya. Sebelumnya saya banyak mendengar kalau untuk herbal banyak riset oleh Profesor Hembing ya waktu. Oh ya. Almarhum ya. Yap. Profesor Hembing banyak untuk herbal, tapi ini untuk mudah-mudahan ini nanti Pak Felix Julhendry bisa kembangkan menjadi produk unggulan di Indonesia. Kalau di Indonesia berapa perusahaan atau mungkin yang bergerak kompetitor yang bergerak di propolis ini, Pak? Kalau brand mungkin ada, kalau yang lumayan gede itu ada 5-6 brand kali. 5-6 brand. Ya, dan itu sudah lama ya? Udah lama ya. Dalam bentuk industri juga ya? Udah industri sih harusnya. Ada farmnya? Itu kurang tahu. Tapi pengolahannya lah, brand name dan sebagainya. Posisi sendiri atau rata-rata import? Kalau propolis yang bergerak yang bebas dijual di Indonesia? Ada yang impor, ada yang lokal juga sih. Okay. Ada yang impor, ada yang lokal. Kandungannya sama? Itu kurang tahu. Kita nggak pernah riset sih soalnya. Tapi jenisnya sama lah, propolis ya. Propolis ya. Menarik ya. Menarik. Yeah. Dan trigona ini selain mudah diperoleh dan kemudian punya khasiat yang sangat banyak dan kemudian harus dingin. Enggak. Justru dia tuh lebih oke-nya di tempat yang tropis rendah. Ya? Tropis. Rendah. Ya, rendah betul. Dan temperaturnya 20 sekian sampai 30 betul, normal suhu di Medan ya. Sibolangit gitu-gitu Langkat. Itu yang bagus ya. Nah, itu Siantar. Bagus untuk propolis. Itu ya? perfect sekali ya. Oke, Pak, apalagi produk yang akan kita ke depan bakal ngerjain. Ini kan sudah ada propolis tetes dan kemudian ada acne krim untuk jerawat ya ini ya, di dalam jerawat untuk ini sebentar lagi akan publikasi jurnalnya ya. Iya, betul sekali. Untuk risetnya sudah dilakukan udah final lah ya, tinggal publikasi ya. Iya. Efektif menurunkan? Ya, salah satu markernya paling jelas itu inflamasi. Ada satu biomarker namanya TNF alpha, itu jelas. Sangat efektif ya. Iya, itu mengurangi radang merah-merah itu menjadi mengecil dan biasanya kan sakit itu kalau udah seperti jerawat batu ya. Betul. Efektif jerawat biasa atau jerawat batu atau kumpul? Semua sih. Semua jenis karena akan mengurangi. Karena dia bukan menyerang jenisnya ya, dia menyerang peradangannya. Inflamasinya. Betul. Yang diturunkan untuk peradangannya sehingga menjadi baik ya. Ya, jadi begitu. Semua jerawat kan pasti gatal, merah dan bengkak ya. Iya. Jadi itu membantu sekali. Ya. Dan efektif ya. Efektif sekali. Dan itu diteliti berapa lama waktu itu? Kita lagi ongoing udah 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. 3-4 bulan. Dan hasil penelitian menggembirakan. Oh, menggembirakan sekali. Luar biasa ini. Kalau cerita tentang riset ada kepuasannya Pak ya. Misalnya kalau kita riset ini kan belum tentu apa yang hipotesa yang kita duga awal ini kan belum tentu terjadi. Betul sekali, betul. Cuma seberapa banyak? Cuma kan kita udah rada confident ya. Awal-awalnya gini sih Pak. Maksudnya begitu saya ngelihat, karena kan saya bidangnya sebenarnya saya juga lumayan proficient di biochemistry. Iya. Jadi begitu saya ngerti mekanisme sesuatu, udah terbiasa karena di New Zealand sudah terbiasa melakukan penelitian, step-stepnya sudah tahu ya. Iya, jadi begitu saya ngelihat, mekanisme propolis itu apa, begitu saya tahu biochemical mekanisme seperti itu, kita udah bisa tebak 80-90% bakalan kemana. Oh, iya kan? Arahnya kemana udah tahu. Arahnya kemana, kira-kira kondisi apa yang bisa terbantu. Begitu kita tahu biochemical mechanism ya, mekanisme biokimia gimana propolis itu bekerja, kita udah bisa tebak. Reaksi kimia secara hitung-hitungan sudah tahu. Iya, jadi kita udah tahu kan, kalau propolis itu dia reaksi dengan ini akan terjadi seperti itu. Kita udah tahu. Biokimnya ya. Begitu kita langsung ngelihat penyakit-penyakit yang ada mekanisme di situ, dikaitkan dengan ini, kita udah langsung tahu apa, udah ada gambaran tahu. Udah ada gambaran, 80-90% kita udah bisa nebak kemana. Luar biasa. Bagaimana perasaannya kalau sesuatu itu, karena kan penelitian itu berhasil, success rate-nya berapa persen harus dikatakan sukses itu Pak? Misalnya apakah ada indikator misalnya sebuah penelitian itu berhasil itu pengukurannya seperti apa? Pengukurannya itu sebenarnya dari statistiknya Pak. Jadi ada bagian satu statistik yang kita pakai namanya alpha sama dengan 0,05. Oh, 0,05 ya. Alpha 0,05. Jadi begitu alpha kita 0,05 ya. Jadi begitu kita ngelihat bahwa perbandingan antara satu grup dengan grup yang lain itu p value di bawah 0,05,
ya kita udah tahu bilang bahwa ini secara statistik signifikan ya. Jadi begitu kita ngelihat data kita perbedaan yang ada di situ, P sama lebih rendah daripada 0,05, kita langsung tahu oke, ini udah signifikan ya. Disitulah gimana kita bisa ngomong bahwa satu penelitian itu bahwa ada efeknya. Luar biasa. Menarik. Sahabat Tribuners ya, produknya Evi ini ada Evi Acne Soothing Gel ini untuk anti jerawat, dan sahabat Tribuners sudah teruji ya melalui bukan hanya uji secara biasa, tetapi melakukan serangkaian uji klinikal, karena Coach Felix Julhendry PhD juga sangat familiar di menguasai research khususnya di biochemical dan farmasi. Nah, kemudian ini ada produk unggulannya, propolis sudah jelas, ini sudah banyak digunakan, mudah sekali sahabat Tribuners untuk bisa mendapatkannya di marketplace dan kemudian di Instagram untuk artikel dan informasi yang lebih detail, kemudian di TikTok dan Instagram juga ya. Facebook ada ya? Facebook nggak ada. Instagram dan TikTok ya. Kalau saya mau ngelihat research papernya kita, teman-teman bisa ke Google Scholar, masukin nama saya aja Felix Julhendry. Semua nanti akan di-listkan semuanya Google Scholar ya. Jadi nanti kelihatan semua publication kita. Ya. Dan kemudian ini ada coklat ya. Saya tahu sahabat Tribuners kalau kira-kira ada waktu luang pasti senang coklat ya. Ini coklat Evi juga menarik dengan quality bahan baku coklat yang bagus. Langsung dari Tanah Karo itu. Langsung dari Tanah Karo ya. Tadi original dari Tanah Karo, kita bisa merasakan dan menikmati sumber daya alam yang begitu luas, begitu luar biasa dari Indonesia. Dan kemudian ada krim jerawat dan bisa untuk anti aging. Sahabat Tribuners mungkin akan nampak lebih segar ya. Ini lebih muda 5 tahun. Lebih muda 5 tahun ya. Tapi harus rutin ya pemakaiannya. Malam sebelum tidur ya. Sebelum pakai sebulan nanti lebih muda 5 tahun tuh. Luar biasa ya. Bagi yang ingin muda silakan. Menarik. Thank you kalau cerita sama Coach Felix Julhendry PhD ini luar biasa. Wawasan pemikiran saya jarang sekali melihat pebisnis yang benar-benar, kalau pebisnis adalah modern adalah bisnis tetapi yang menjiwai sampai melakukan penelitian sampai ke akar-akarnya jarang ya. Kalau ya mungkin Coach Felix bisa the nextnya former CEO Kalbe Pharma ya. Itu Dr. Boon, itu Dr. Boon itu juga PhD farmakologi dari USA juga. Ekspor dan menjual produk-produk farmasi di dunia saat ini. Ya, luar biasa. Thank you. Thank you Felix Julhendry. Ya. Sebagai penutup, apa yang ingin dia sampaikan kepada teman-teman semuanya? Silakan. Ada mungkin satu hal ini ya. Kita jadi orang Indonesia itu jangan minder. Semangat dan percaya diri. Iya, semangat, percaya diri, jangan tapi minder. harus ada persiapan juga ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Knowledge, skill and knowledge itu wajib ya. Kalau bagi gua kalau bagi saya Pak, yang saya ngelihat pengalaman kerja saya itu sangat membantu. Sebelum saya itu terjun ke dunia bisnis, sebelum saya ngerjain bisnis sendiri, yang saya ngelihat adalah pengalaman kerja saya sebelumnya itu sangat-sangat suportif. Jadi bagi anak muda yang mau ngerjain bisnis, bagi saya nomor satu adalah cari dulu pengalaman kerja. Karena dengan kita itu kerja di satu industri, kita ketemu, kita punya bos, kita punya manajer, kita punya koneksi dan segala macam, kita tuh wawasan lebih terbuka. Kalau kita yang masih bocah ingusan ya, maksudnya bukannya belum ada pengalaman, cari pengalaman dulu ya. Cari pengalaman, kerja sama orang, kerja sama yang lebih pengalaman dan segala macam. Itu bagi saya tuh betul-betul ngebantu sekali sih. Itu luar biasa penting. Luar biasa ya, sahabat Tribuners, percaya diri, kemudian fokus belajar ya, skill and knowledge itu penting, dan belajar dari lingkungan yang sudah teruji ya, melalui pengalaman bekerja ya, pekerja di perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kita pengalaman. Dari pengalaman itu mungkin nanti sebagai next step berikutnya untuk kita kembangkan passion, hobi, kemudian disatukan dengan pengetahuan yang ada pada diri kita ya, sehingga menjadi lebih maju dan lebih besar lagi ke depannya. Terima kasih Coach Felix Julhendry PhD ya. Senang ketemu.
Sama-sama. Ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang propolis ya. Silakan sahabat Tribuners yang ingin mencari artikel yang sudah dipublikasi oleh Felix Jules Henry PhD dapat di Google Scholar, ketik Felix Jules Henry PhD, maka akan nampak tulisan-tulisan beliau yang sudah berhasil dipublikasi secara internasional. Dari sana akan tahu fungsi dan manfaat yang lebih detail lagi mengenai propolis. Terima kasih, sampai jumpa kembali Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Thank you.